Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Cindy Audia Putri serta teman-teman yang telah hadir dalam presentasi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang probabilitas dasar sebagai bagian dari materi mata kuliah Statistik Ekonomi Bisnis 1. Materi ini sangat penting karena menjadi fondasi dalam memahami berbagai konsep statistika, khususnya dalam pengambilan keputusan berbasis data. Probabilitas dalam ilmu statistik diartikan sebagai ukuran dari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nilainya selalu berkisaran antara 0 dan 1. Bila suatu kejadian tidak mungkin terjadi, maka probabilitasnya adalah 0. Sebaliknya, jika suatu kejadian pasti terjadi, maka probabilitasnya adalah 1. Misalnya, peluang muncul angka 6 saat melempar satu dadu adalah 1 dari 6 sisi, atau sekitar 16,7%. Konsep ini menjadi dasar dalam banyak penerapan statistik, mulai dari manajemen risiko, keuangan, hingga perencanaan bisnis. Ada 3 pendekatan utama dalam menentukan probabilitas, yaitu klasik, relatif, dan subjektif. Pendekatan klasik digunakan ketika semua hasil dianggap memiliki peluang yang sama, seperti melempar koin atau dadu. Pendekatan relatif digunakan ketika kita menghitung probabilitas berdasarkan data historis atau hasil pengamatan. Sedangkan pendekatan subjektif didasarkan pada opini atau persepsi seseorang. Seringkali digunakan dalam dunia bisnis dan investasi ketika data kuantitatif belum tersedia. Memahami ketiganya membantu kita memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan konteks masalah. Dalam pendekatan klasik, setiap kemungkinan dianggap menjadi peluang yang sama. Misalkan, dalam satu lemparan dadu terdapat 6 sisi yang memiliki peluang munculnya yang identik. Jika kita ingin mengetahui peluang muncul angka genap seperti 2, 4, atau 6, maka ada 3 kemungkinan dari 6 total kemungkinan. Maka probabilitasnya adalah 3 dibagi 6, yaitu 0,5 atau 50%. Ini adalah contoh yang sederhana namun fundamental dalam pemahaman probabilitas. Kita masuk di sesi pendekatan relatif. Pendekatan relatif atau empiris gunakan saat kita memiliki data observasi. Misalnya, jika dari 100 produk yang kita produksi, 75 berhasil terjual, maka probabilitasnya produk yang berhasil terjual adalah 75 dibagi 100, yaitu 0,75 atau 75%. Semakin banyak data yang kita kumpulkan, semakin akurat estimasi probabilitas ini. Ini sangat berguna dalam bisnis, khususnya dalam memprediksi keberhasilan suatu produk atau layanan berdasarkan data masa lalu. Berdasarkan pendekatan subjektif digunakan saat data statistik tidak tersedia dan keputusan dibuat berdasarkan intuisi atau pengalaman. Contohnya, seorang mahasiswa yang merasa bahwa peluang dirinya lulus ujian adalah 80% karena ia sudah belajar keras dan mengikuti kelas dengan baik. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pengambilan keputusan strategis, terutama dalam kondisi ketidakpastian seperti dalam politik, ekonomi, dan dunia usaha. Aturan penjumlahan digunakan ketika kita ingin mengetahui peluang dari dua kejadian yang saling lepas atau tidak. Jika dua kejadian
tidak dapat terjadi bersamaan, mutually eksklusif, maka cukup dijumlahkan. Namun jika bisa terjadi bersamaan, non-mutually eksklusif, maka kita harus mengurangi bagian irisan. Dalam contoh, jika 60% perusahaan menggunakan PC dan 40% menggunakan laptop, tetapi 20% menggunakan keduanya, maka total probabilitas adalah 0,6 ditambah 0,4 dikurangi 0,2, sama dengan 0,8 atau 80%. Ini penting agar kita tidak menghitung dua kali bagian yang sama. Aturan perkalian digunakan untuk menghitung probabilitas dua kejadian terjadi bersamaan. Jika dua kejadian bersifat independen atau tidak saling mempengaruhi, maka cukup dikalikan secara langsung. Namun, jika kejadian kedua bergantung pada kejadian pertama, dependent, maka kita harus menggunakan probabilitas bersyarat. Contohnya, jika peluang seorang lulus adalah 0,8 dan jika lulus maka peluang ikut seminar adalah 0,9, maka peluang kedua kejadian itu adalah 0,8 dikali 0,9 sama dengan 0,75 atau 72%. Kita masuk ke teorema Bayes. Adalah konsep yang sangat penting dalam statistik modern. Ia memungkinkan kita untuk menghitung probabilitas suatu penyebab berdasarkan akibat yang telah terjadi. Misalnya, jika seorang mendapatkan nilai A, kita ingin tahu dari jurusan mana ia berasal. Teorema ini banyak digunakan dalam machine learning, diagnosa medis, dan analisis forensik. Intinya, teorema Bayes membantu kita membalikkan arah inferensi dari akibat kembali ke sebab. Dalam contoh ini, saya akan menjelaskan secara mudah mengenai penerapan teorema melalui contoh soal yang nyata yang relevan di lingkungan akademik. Misalnya, dalam sebuah kelas, mahasiswa terbagi dalam 3 jurusan. Jurusan A1 terdiri dari 50% mahasiswa, jurusan A2 sebanyak 30%, dan jurusan A3 sebanyak 20%. Selanjutnya, kita memiliki data bahwa peluang mahasiswa dari setiap jurusan untuk mengulangi nilai A adalah 60%. Untuk A1, 7%, untuk A2, dan 60% untuk A3. Jika kita mengetahui bahwa seorang mahasiswa mendapatkan nilai A, berapa besar kemungkinan ia berasal dari jurusan A3? Pertanyaan ini tidak bisa kita jawab dengan logika langsung, karena kita harus menghitung kombinasi peluang antar jurusan dan distribusi probabilitas dari kejadian nilai A. Disinilah peran teorema Bayes menjadi sangat penting. Dengan memasukkan ke dalam rumus Bayes, kita dapat bahwa peluang mahasiswa itu berasal dari jurusan A3, yaitu sekitar 23,88%. Ini menunjukkan bagaimana informasi tambahan bisa mengubah kesimpulan kita secara signifikan. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa probabilitas bukan hanya sebuah konsep matematika, tapi alat yang sangat penting dalam mengambil keputusan di berbagai bidang. Pendekatan klasik, relatif, dan subjektif masing-masing memiliki keunggulan dan konteks penggunanya sendiri. Hukum penjumlahan dan perkalian membantu kita menghitung probabilitas gabungan secara akurat, dan teorema Bayes adalah alat yang luar biasa untuk melakukan inferensi balik berdasarkan hasil. Materi selanjutnya adalah mengenai distribusi normal, yang merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam statistik dan analisis data. Distribusi normal banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, akuntansi, manajemen, kesehatan, hingga teknik industri. Materi ini sangat penting karena sebagian besar populasi
data dalam dunia nyata cenderung mengikuti distribusi ini. Harapannya setelah presentasi ini kita semua dapat memahami karakteristik, rumus, secara serta cara menyelesaikan soal distribusi normal dengan benar dan distribusi normal adalah jenis distribusi probabilitas kontinu yang paling banyak digunakan dalam statistik. Distribusi ini memiliki bentuk kurva lonceng atau bell-shaped curve yang simetris terhadap nilai rata-rata. Secara intuitif, ini berarti bahwa sebagian besar nilai dalam data adalah berada di sekitar rata-rata. Sementara semakin menjauh dari rata-rata, frekuensinya akan semakin sedikit. Distribusi ini banyak digunakan karena menggambarkan berbagai fenomena alamiah dan sosial seperti tinggi badan, IQ, produktivitas, dan kesalahan pengukuran. Karena itu, pemahaman terhadap distribusi normal akan memudahkan kita dalam interpretasi dan menguji data secara akurat. Distribusi normal memiliki sejumlah ciri khas yang membedakan dari distribusi lainnya. Pertama, bentuk kurva yang simetris. Artinya distribusi ini memiliki keseimbangan antara sisi kiri dan kanan dari titik rata-rata. Kedua, nilai mean, median, dan modus berada pada titik yang sama, yaitu tepat di tengah-tengah distribusi. Ketiga, total luas area di bawah kurva distribusi normal adalah satu, yang artinya seluruh kemungkinan nilai data tercakup dalam distribusi ini. Keempat, distribusi ini mengikuti aturan empiris, yaitu 68 strip 69 strip 99,7, yang artinya sekitar 68% data berada dalam suatu simpangan baku dari rata-rata, 95% dalam dua simpangan baku, dan 99,7% dalam tiga simpangan baku. Aturan ini sangat membantu dalam menentukan peluang kejadian dalam sebuah data. Distribusi normal dikendalikan oleh dua parameter utama, yaitu mean dan standar deviasi. Mean menunjukkan titik pusat dari distribusi dan atau rata-rata populasi, sementara standar deviasi menunjukkan tingkat seberapa dan penyebaran data dari nilai rata-rata tersebut. Jika standar deviasi kecil, data lebih terkonsentrasi di sekitar mean, menghasilkan kurva yang sempit dan tinggi. Sebaliknya, jika standar deviasi besar, maka data tersebar lebih luas dan kurva menjadi lebih lebar dan rendah. Dalam memahami kedua parameter ini, kita dapat mengendalikan bentuk dan interpretasi dari distribusi normal dalam berbagai konteks statistik. Untuk menyederhanakan penghitungan peluang pada distribusi normal, kita mengubah nilai data ke dalam bentuk standar menggunakan rumus Z-score. Rumusnya adalah Z sama dengan X min rata-rata dibagi standar deviasi. Z-score adalah skor standar yang menyatakan bahwa simpangan baku suatu nilai X dari rata-rata, artinya nilai X berada dalam dua simpangan baku di atas rata-rata. Konversi ke Z-score sangat berguna karena memungkinkan kita menggunakan tabel distribusi normal standar, yaitu distribusi dengan rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Ini menghemat waktu yang memudahkan kita dalam mencari nilai peluang dan probabilitas dari data yang tersedia. Tabel Z adalah alat bantu utama untuk menghitung probabilitas dari nilai-nilai yang distribusi normal. Tabel ini menunjukkan luas area di bawah kurva dari nilai Z tertentu hingga ke sisi kiri kurva. Misalnya, jika nilai Z sama dengan 1,28, maka PZ lebih kecil 1,8 sama dengan 0,8997.
Artinya sekitar 89,97% nilai berada di titik tersebut. Kita masuk ke dalam soal latihan yang pertama. Pada soal ini kita diberikan bahwa waktu kerja karyawan di distribusi normal dengan rata-rata 8%, 8 jam, dan standar deviasi 0,5 jam. Pertanyaannya adalah, berapa peluang seorang karyawan bekerja kurang dari 7,5 jam? Langkah pertama adalah mengubah X ke Z menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Maka Z sama dengan 7,5 dikurangi 8 dibagi 0,5 sama dengan min 1. Dari tabel Z kita temukan bahwa P Z lebih kecil dari min 1 sama dengan 0,1587. Artinya sekitar 15,87% dari karyawan bekerja kurang dari 7,5 jam per hari. Ini berguna misalkan dalam perencanaan sumber daya atau manajemen tenaga kerja. Lalu lanjut soal kedua. Soal berikutnya bertanya, berapa peluang seorang karyawan bekerja lebih dari 8,6 jam? Kita menggunakan data yang sama, yaitu rata-rata sama dengan 8 dan standar deviasi 0,5. Yang pertama adalah kita harus menghitung Z-score. Z sama dengan 8,6 dikurangi 8 dibagi 0,5 sama dengan 1,2. Dari tabel Z, P dalam kurung Z lebih kecil dari 1,2 adalah 0,8849. Jadi hanya sekitar 11,51% karyawan yang bekerja lebih dari 8,6 jam. Penghitungan ini bisa digunakan dalam mengambilkan kebijakan lembur atau evaluasi efisiensi kerja. Lanjut di soal yang ketiga, menentukan nilai X dari persentase. Soal ini sedikit berbeda karena kita diminta menentukan nilai X berdasarkan probabilitas yang diketahui. Kita ingin mencari nilai minimum X agar hanya 10% karyawan bekerja lebih lama dari itu. Artinya, P dalam kurung X lebih besar dari A sama dengan 0,10, maka P Z lebih kecil dari Z sama dengan 0,9. Dari tabel Z kita dapatkan Z sama dengan 1,28. Kita masukkan ke dalam rumus X sama dengan rata-rata plus sigma standar deviasi sama dengan 8 plus dalam kurung 1,28 kali 0,5 sama dengan 8,64. Jadi hanya karyawan yang bekerja lebih dari 8,64 jam yang masuk 10% teratas. Ini sangat bermanfaat dalam manajemen kinerja dan evaluasi produktivitas karyawan. Ada beberapa tips penting yang bisa kita terapkan saat mengerjakan soal distribusi normal. Pertama, pahami perbedaan jenis pertanyaan. Apakah yang diminta itu lebih kecil, lebih besar, atau antara dua nilai? Kedua, biasakan menggambar kurva lonceng atau membantu visualisasi. Ketiga, hafalkan bentuk tabel Z dan arah bacanya. Keempat, selalu gunakan rumus Z-score sebagai langkah pertama. Terakhir, jangan lupa untuk mengikuti konteks soal. Apakah data menggunakan distribusi standar atau perlu konversi?
Dengan mengikuti tips ini, kita akan lebih percaya diri dalam menyelesaikan soal distribusi normal. Sebagai kesimpulan, distribusi normal adalah fondasi penting dalam statistik. Distribusi ini digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena nyata secara akurat dan ilmiah. Dengan menguasai konsep Z-score dan cara membaca tabel Z, kita bisa menghitung peluang suatu kejadian terjadi dalam data yang benar. Penerapan distribusi normal sangat luas, dari manajemen sumber daya manusia, analisis risiko, kontrol kualitas, hingga dunia akademik. Semoga penjelasan saya hari ini dapat membantu teman-teman memahami dan mengaplikasikan konsep ini dengan lebih baik dalam kehidupan akademik dan profesional. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Saya berharap presentasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang distribusi normal. Jika ada pertanyaan akan dan dapat didiskusikan lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.